berbagai agenda ya. Jadi salah satu dari 3 agenda yang disampaikan oleh Presiden adalah transformasi digital atau transformasi ekonomi digital selain transisi energi dan juga arsitektur kesehatan global. Nah, Kopinfo dapat mendapatkan tugas untuk memperdalam tema terutama digital ekonomi ya, digital ekonomi. Jadi Kominfo terlibat dalam Digital Economy Working Group. Tema-tema yang akan dibahas di situ antara lain adalah literasi digital, kemudian cross border data flow. Ya, ini tema-tema yang nanti akan dibahas antara lain ya, itu antara lain yang menjadi tugas atau sektornya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik, apakah agenda-agenda tersebut juga agenda-agenda yang paling penting untuk bisa segera diimplementasikan di dalam negeri? Iya, saya kira itu sangat penting ya, terutama soal cross border data flow. Ya, jadi sekarang ini kan data bisa kemana-mana begitu ya, kemana-mana. Tetapi yang kita inginkan nanti segera ada penerapan yang kita sebut pertukaran data atau data itu harus bersifat resiprokal. Jadi kalau negara lain boleh mengambil data dari kita, kita pun boleh mengambil data dari negara-negara lain. Jadi ada timbal balik di situ. Ini yang penting ya, yang penting dibahas nanti termasuk di dalam Digital Economy Working Group. Baik, apa efeknya bagi masyarakat kalau ternyata pemerintah bisa mengambil data-data dari negara lain? Iya, saya kira sekarang kan sekarang ini masanya data, ya, masanya data. Jadi kalau sebelumnya itu informasi, tetapi ini lebih spesifik lagi yang disebut dengan data. Nah, data-data itu bisa menjadi bekal ya bagi kita, bagi negara kita untuk menyusun berbagai kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja akan berdampak atau berpengaruh kepada masyarakat. Tentu saja kita inginkan data-data itu bisa menjadi pijakan, menjadi dasar kita membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dan kemudian masyarakat sendiri ini akan terbuka peluangnya untuk mendapatkan data-data dari negara lain untuk berbagai kepentingan, katakanlah kepentingan riset misalnya, seperti itu. Baik, untuk dunia industri sendiri sejauh apa juga mungkin data-data ini bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha kita? Apakah Ya. pemerintah nanti akan bisa memberikan data-data tersebut? Iya, saya kira ini bisa ya, ini bisa. Industri sangat sangat penting data bagi industri ya. Misalnya untuk berinvestasi, untuk membuka pabrik katakanlah. Ini kan kita memerlukan data dari negara tempat kita, pengusaha kita mungkin ingin berinvestasi di sana atau sebaliknya. Ya, dengan data-data maka informasi yang kita dapatkan itu lebih eksak ya, lebih pasti dan kemudian dia bisa menjadi semacam policy action gitu ya, policy action dalam konteks industri ya. Pengusaha ini kan sangat membutuhkan data, misalnya berapa kebutuhan satu produk di negara lain, ya apakah masih kurang sehingga kita pengusaha negara kita itu kemudian bisa mencoba memenuhi kebutuhan di negara tersebut dan kemudian berinvestasi di sana atau sebaliknya juga seperti itu begitu. Nah, jadi harus ada saling timbal balik termasuk dalam pertukaran data-data industri ya. Tidak boleh ada lagi satu negara memonopoli data di negara lain tetapi dia tidak memberikan data kepada negara tersebut sehingga yang terjadi adalah ketimpangan dalam data dan ketimpangan dalam data itu akan bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi.